Kamu udah berapa tahun? 30 tahun, oke. Udah punya jodoh? Belum. Mau punya jodoh gak? Mau lah. Tapi kalau aku saya gini, lu sholat duha. Kata begini, lu sholat duha, lu minta. Nah, benar, dia sholat duha, dia minta, ya Allah, saya minta dikelilingin para wanita. Kalau sampai ini kan kalau sama cewek dijauhin dulu Pak. Ya Allah, saya minta supaya dikelilingin wanita. Kalau sholat duha nih. Nah, singkat cerita beberapa lama benar Pak. Itu cowok dikelilingi sama ibu komplek. Itu kan sayur. Artinya apa? Artinya bahwa apapun yang kita minta Allah pasti kasih. Dan jangan pernah salah minta. Jangan pernah salah minta. Allah kasih apapun yang kita inginkan. Tapi kalau kita bangunnya nih 3 malam tuh, itu waktu yang luar biasa. Kemudian suatu hari Rasulullah tidur. Nah, dan sebuah disebutkan di hadis sahih. Rasulullah berbaring di atas hamparan tikar sehingga anyaman tikar yang kasar itu membekas pada lambungnya. Ketika beliau bangkit dari baringnya, maka Ibnu Mas'ud mengusap lambung beliau dan dikatakan padanya, "Ya Rasulullah, izinkanlah kepada kami untuk mengeluarkan kasur di atas tikarnya." Jadi Ibnu Mas'ud ini melihat Rasulullah tidur di atas tikar. Begitu bangun, ternyata lambungnya bekas tikar. Rasulullah tidur gini Pak. Jadi tidur Rasulullah itu nggak celentang. Apa itu tengkurap? Ulama mengatakan tidur tengkurap itu tidur ke setan. Ya setan kalau tidur tengkurap Pak. Nah kalau bapak punya anak, bini kalau tengkurap bangunin, tidur ke setan tengkurap tuh. Rasulullah itu tidurnya miring, lambungnya di bawah, jadi ngadep kiblat. Nah, ini tidurnya paling sehat. Jangan dibalik, jangan lambung di atas. Miring sih benar, tapi lambungnya di atas terbalik. Yang benar adalah lambungnya di kiri. Ini tidurnya Rasulullah sunnah itu. Kemudian menghadap kiblat. Nah, ketika Ibnu Mas'ud itu tahu Rasulullah bangun, badannya itu perutnya bekas tikar, pengen digelarin kasur oleh Ibnu Mas'ud. Apa kata Rasulullah? Mali walid dunya innama matsali wa matsalud dunya karatibuz zalla tahta syajarah. Summa raha wa tarakaha. Atau soal jangan, enggak mau. Kenapa? Apakah hubungannya antara aku dan dunia? Enggak ada hubungannya. Sesungguhnya perumpamaan antara aku dan dunia ini tak lain bagaikan seorang musafir yang berteduh di bawah pohon. Kemudian dia pergi lagi meninggalkannya. Jadi Rasulullah mengibaratkan bahwa dunia itu tak lebih dia sedang beristirahat di bawah pohon. Dia lagi istirahat di rest area, gitu kan? Dia pasti akan melanjutkan perjalanan. Memang kadang-kadang karena rest area terlalu enak, gitu kan? Ada tempat makan, segala macam kayak terlena di rest area. Nah, Rasulullah mengibaratkan bahwa dunia itu hanya tempat persinggahan. Karena nanti akan kembali. Makanya sebenarnya kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali ke Allah. Kita akan kembali ke Allah. Nah, kita akan kembali ke negeri akhirat. Kemudian wala sawfa yu'ti rabbuka fatarda, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu lalu kamu menjadi puas. Makanya kan Rasulullah itu berapa kali Allah kasih nikmat yang sangat banyak. Maka dikatakan puasa itu nanti ketika kelak di negeri akhirat Allah akan memberinya hingga ia merasa puas tentang umatnya dan juga kemuliaan yang telah disediakan oleh Allah untuk dirinya. Puasnya apa? Karena nanti itu Rasulullah akan menyaksikan seluruh umatnya masuk surga semua. Karena Rasulullah pernah bilang begini, sahabat pernah nanya Rasulullah, kenapa minta doa yang paling ini sih, gitu kan? Lebih lanjut. Rasulullah, semua nabi punya doa mujarab, punya satu senjata pusaka doa. Semua nabi sudah dipakai semua. Nabi Nuh sudah dipakai doanya, nggak terjadi banjir. Nah, Nabi Musa sudah dipakai doanya, nggak bisa belah laut dan mujizat sebagainya. Nabi Isa, semua para nabi sudah pakai doa-doa pamungkas. Tapi aku tidak pakai doa. Aku tahan doaku untuk nanti di hari kiamat, aku gunakan untuk
doa supaya umatku masuk Islam, masuk surga. Jadi semua nabi punya doa usaha. Semua sudah dipakai. Rasulullah sampai sekarang belum dipakai di doanya. Nanti untuk di akhirat. Rasulullah minta supaya umatnya semua masuk surga. Insyaallah ya, nanti Allah akan kabulkan. Maka jangan pernah jauh-jauh kepada Rasulullah. Karena nanti yang nolong kita siapa? Rasulullah doa. Rasulullah. Banyak orang tahu fadilah salawat. Banyak orang tahu tentang kemuliaan salawat. Yang Allah saja bersalawat mengatakan salawat, tapi kenapa kita nggak mau salawat? Ternyata para ulama mengatakan orang itu bukannya nggak tahu salawat, dia nggak mau bersalawat karena memang Rasulullah nggak izinin. Ya Allah, jangan dikasih tuh istighfar salawat saya nggak senang. Nah masih disebut dulu. Kenapa? Pasti ada sebab. Pasti ada sebab. Jadi salawat kita itu bukan semata-mata kita nggak mau salawat karena memang Rasulullah nggak mau nanti disebut. Kita dikasih kesempatan bersalawat karena Allah izinkan, Rasul izinkan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah. Salawat itu orang yang bersalawat pasti doanya diampuni. Kenapa? Karena kalau Bapak beristighfar, Allah beristighfar ke Bapak nggak? Nggak beristighfar ya? Allah akan beristighfar ke Bapak nggak? Tapi kalau Bapak bersalawat, Allah bersalawat nggak kepada Bapak? Man shalla alayya sallallahu asyra salawat. Barang siapa satu kali salawat kepada Rasulullah, Allah akan berikan salawat 10 kali. Allah kalau salawat kepada kita, berarti kita mendapatkan 10 rahmat. Kalau dapat 10 rahmat, pasti dosa diampuni, doa dikabul. Kalau Bapak beristighfar, Bapak bertasbih dan sebagainya, Bapak bertasbih, apakah Allah bertasbih kepada Bapak? Tapi kalau Bapak berselawat, maka Allah akan berselawat kepada kita. Satu dibalas 10 menjadi 100. Makanya banyak ulama mengatakan Yusuf sebenarnya yang paling tinggi ibadah itu adalah salat itu sendiri. Kenapa? Sholat tanpa sholawat sah nggak? Diterima nggak sholatnya? Diterima nggak sholatnya? Tapi sholawat tanpa sholat dapat nggak? Bukan berarti kita nggak sholat ya, tetap karena memang nilai tinggi sholat sangat besar. Maka kita minta kepada Allah, semoga lisan kita ini selalu Allah berikan keringanan untuk menyebut nama Nabi Muhammad. Karena barang siapa cinta kepada sesuatu pasti akan sering menyebut-nyebut nama. Berbanyak sholat. Saya sering kali pagi lagi pusing gitu dan macam nama hidup ya. Udah dulu baca selawat tuh. Itu lama-lama kan hati tenang. Kenapa? Rasulullah datang ngebantuin menenangkan hati kita. Kalau Allah sudah janji orang yang menyebut nama Nabi Muhammad di dalam hatinya, Allah akan kasih ketenangan dalam hatinya. Orang kalau sudah tenang maka urusan itu mudah. Itu sudah bahas yang kemarin. Alam nasrah dah kasar. Yang penting dikasih hati tenang dulu, lapang dulu, udah tenang, baru masalah bisa selesai. Masalah nggak bakal selesai kalau hati kita nggak tenang. Salah satu cara menenangkan hati, melapangkan hati adalah dengan kita bersalawat kepada Rasulullah. Bahkan Imam Al-Qayyumi itu pernah ditanya di ulama besar, ditanya, ya Syekh, antum dalam sehari berapa kali salawat? Kata beliau nih, saya kalau lagi malas sehari 10.000. Kalau lagi malas, saya salawat 10.000 sehari. Kalau lagi malas, Imam Syafi'i itu 25.000. Jadi sepanjang hidupnya itu. Karena Allah nggak bakal kasih. Bukan berarti orang yang suka sholat pernah dapat masalah ya. Masalah pasti ada. Masalah pasti ada. Cuma orang yang sering berzikir, sering istighfar, sering minta kepada Allah, sering sholat itu, masalah ini tetap ada, cuman Allah kecilin masalahnya. Paham gak nih? Masalah tetap ada, cuma Allah kecilin. Contoh apa? Bapak nggak punya beras di rumah, masalah besar apa kecil? Hah?
Besar apa kecil? Iya, kakak bisa beras di rumah.